Halo anak-anak, selamat siang. Hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tematik, yaitu dari tematik 4B, tema 1, PB2. Namun sebelum kita mengawali pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sebagai doa pembuka. Doa mulai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak ibu, sekarang coba dibuka buku tematik 4B-mu. Ya, tematik 4B dari halaman 9. Nah, pada pelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber energi. Sumber energi terdiri atas dua bagian, yaitu yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban untuk bidang studi PPKN. Coba buka bukunya. Menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban di dalam masyarakat, ya. Nah, coba perhatikan. Pada bacaan ini diketahui bahwa air sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, jadi setiap masyarakat, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan air bersih. Tapi selain kita berhak untuk memiliki air bersih, kita juga wajib untuk menjaga dan melestarikan air bersih tersebut atau sumber air bersih tersebut. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu saling berhubungan, saling berkaitan, ya. Dan ini adalah mutlak harus kita miliki dan harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, ya. Kalau kita tidak melakukannya dengan penuh tanggung jawab, maka semuanya akan sia-sia, ya. Nah, jadi sekarang kita mempelajari apa itu yang dimaksud dengan hak dan apa itu yang dimaksud dengan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan, ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, coba perhatikan dulu pada buku tematik halaman 10, gambar A dan gambar B. Pada gambar A, ya, di sini kita berhak untuk memiliki air, ya, berhak untuk memperoleh air. Nah, pada gambar B, di sini kita wajib untuk wajib untuk memakai air sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau sudah penuh air untuk kita perlukan, kita harus matikan keran. Nah, coba di bawahnya lagi ada gambar A. Nah, di sini orang pada antri untuk mengambil air bersih. Mengapa dilakukan antrian, ya? Lihat juga pada gambar B. Dalam kedua gambar ini, manakah menurut kamu yang sudah melakukan kewajibannya? Pada gambar A, apakah dia sudah melakukan kewajibannya?
Ya, sudah. Pada gambar B, apakah dia sudah melakukan kewajibannya? Tidak. Kenapa? Karena ketika dia sedang menyikat gigi, lihat airnya itu berjalan terus. Nah, kalau sudah begitu, berarti sudah melakukan pemborosan. Kalau sudah pemborosan air, ketika orang tuanya tiba membayar rekening air, bayarannya besar. Kenapa? Karena si anak tadi sudah memboros air. Nah, coba kita jawab pertanyaan pada gambar A. Apa yang dapat kamu ceritakan dari kedua gambar di atas? Nah, gambar A, mereka sedang antri air untuk memperoleh air. Pada gambar B, si anak sedang memboros air. Dia membuang-buang air ketika dia menyikat gigi. Nah, tuliskan pendapatmu tentang kedua gambar tadi. Nah, kamu berikan bagaimana pendapatmu. Nah, yang ketiga, apa yang menyebabkan orang-orang mengantri untuk mendapatkan air bersih? Nah, kamu jawab apa menyebabkannya. Supaya semua orang dapat memperoleh air. Nah, yang keempat, apakah hal yang ditunjukkan pada gambar B menunjukkan cara yang bijaksana dalam menggunakan hak? Tidak, ya. Kenapa? Karena dia tidak hemat air, ya. Nah, itulah dia mengenai hak dan kewajiban. Nah, coba lihat pada bacaan ini, kelangkaan air bersih ancam jutaan penduduk. Ini nanti kamu baca, ya. Nah, kemudian kamu jawab apa yang menyebabkan pasokan air bersih mengalami kelangkaan. Kamu jawab, itu jawabannya ada pada bacaan. Apa saja akibat yang ditimbulkan oleh kelangkaan air bersih? Nah, kamu jawab dari bacaan tersebut. Begitu juga dengan nomor 3. Nah, jadi kita sudah bisa mengetahui apa itu yang dimaksud dengan hak, apa itu yang dimaksud dengan kewajiban. Nah, sekarang bagaimana hak kamu dalam pemakaian air di rumah? Bagaimana hak kewajiban kamu dalam pemakaian air di rumah? Apakah kamu sudah menerima hak kamu dalam penggunaan air di rumah? Dan apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu dalam penggunaan air di rumah? Nah, itu bisa dapat kamu lakukan dan dapat kamu perhatikan di dalam rumahmu. Nah, sekarang coba perhatikan untuk pelajaran SBDP. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Nah, di sini ada kita lihat lagu angka 1, 2 sampai 7 itu, kemudian di bawahnya ada tanda titik. Ya. Nah, lagu angka 1, 2, 3 sampai 7 itu 1 itu menyatakan do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 si, 7 la. Jadi do re mi fa sol la si. Nah, kemudian ada tanda titik di bawah angka, itu dinyanyikan lagu dengan nada rendah. Ya, tanda titik di bawah dinyanyikan nada rendah. Kemudian ada lagi bagian tengahnya tidak ada tanda titik, itu dinyanyikan dengan netral, tidak tinggi, tidak rendah. Nah, kemudian barisan yang paling pinggir itu dinyanyikan ada tanda titik di atas. Tanda titik di atas itu dinyanyikan dengan nada tinggi, ya. Nah, jadi nada itu, nada do, semakin ke kanan kita nyanyikan lagu tersebut semakin tinggi. Coba perhatikan, ibu nyanyikan dari angka 1 yang rendah di bawah, ya. Do re mi fa sol la si. Nah, itu nada rendahnya. Nada netralnya do re mi fa sol la si. Kemudian nada tingginya do re
itu dia. Kemudian di sini ada lagi, lihat dulu lagu Nyiur Hijau. Ada tanda garis di atas, itu dinyanyikan agak cepat. Kemudian ada tanda garis seperti garis miring, itu dinyanyikan, itu namanya legato ya. Legato itu dinyanyikan seperti melambai nyanyiannya. Nah, coba ibu nyanyikan dulu dengan lagu Nyiur Hijau ya. Ini kan ada sol rendah, ada tanda titik di bawah. Berarti nyanyian dinyanyikan dengan lagu yang rendah. Lagu Nyiur Hijau ciptaan Bapak Ermaladi ya, D sama dengan do. Nah, nyiur hijau di tepi pantai, siar siur daunnya melambai, padi mengembang kuning meraya, burung-burung bernyanyi gembira, tanah airku tumpah darahku, tanah yang subur kaya makmur, tanah airku tumpah darahku, tanah yang indah bermain nyata. Nah, beginilah lagu Nyiur Hijau. Nanti coba kamu latih di rumah, pelajari, dan kamu buat videonya untuk menyanyikan ini, kirim melalui WA group ya. Di situ nanti akan ibu nilai lagu yang sudah ibu buatkan tadi ya. Nah, sekarang coba untuk tugasmu di rumah, untuk PPKN, kamu kerjakan halaman 14, nomor 1 dan nomor 2. PPKN halaman 14, tematik halaman 14, nomor 1 dan 2. Untuk SBDP ya, kamu kerjakan nomor 3. Oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk siang hari ini. Kerjakan tugasnya di rumah dengan baik ya nak ya. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Doa mulai atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat belajar. Bye-bye.